Dalam waktu singkat, AC Milan bisa mengalami perubahan skuad secara besar-besaran bersama Massimiliano Allegri. Pelatih asal Italia ini sudah sebagian merombak habis skuad Rossoneri di sektor tengah. Samuel Ricci hingga Luka Modric sukses ditatangkan untuk menambah daya gedor Rossoneri yang diklaim menurun. Tak cuma sektor gelandang, Allegri juga saat ini tengah fokus memperbaiki pertahanan. Kini, kita akan coba membahas revolusi ngeri AC Milan sejak dilatih Massimiliano Allegri. Mari kita bahas selengkapnya. AC Milan langsung tancap gas melakukan perombakan di bawah kepemimpinan Massimiliano Allegri. Sektor pertahanan jadi salah satu fokus utama yang akan digembleng habis-habisan di musim depan. Kebobolan 43 kali menjadi rapor buruk untuk Rossoneri di musim lalu. Bahkan performa bobrok ini masih belum bisa dibenahi hingga tur pramusim melawan Arsenal. Rossoneri harus kandas dengan skor 1-0 di tangan anak asuh Mikel Arteta. Meskipun hanya kebobolan 1 gol, pertahanan AC Milan banyak mendapatkan gempuran dengan catatan 23 kali tembakan. Alhasil Allegri langsung menyemprot anak asuhnya yang tampil kurang maksimal. Kami tidak boleh terlalu nyaman, kami kesulitan saat tidak menguasai bola, tutur Allegri. Tanpa basa-basi, Allegri langsung membidik sejumlah nama untuk memperkuat lini belakang. Sebelumnya, pasukan merah hitam sempat dikaitkan dengan Fran Garcia dan Nathaniel Brown. Keduanya dianggap punya potensi besar untuk menjadi bek kiri kelas dunia. Namun, Rossoneri akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Pervis Estupinan. Ex-Brixton ini resmi diikat kontrak selama 5 tahun ke depan. Secara kualitas dan jam terbang, Estupinan memang tak kalah mentereng dibandingkan dua nama tadi. Apalagi harganya yang terbilang terjangkau di angka 17 juta euro saja. Bandrol tersebut masih lebih murah ketimbang Brown dan Garcia yang bisa memakan lebih dari 25 juta pounds. Sebaliknya, sisa tabungan AC Milan bisa dipakai untuk merekrut pemain muda berbakat. Pasalnya AC Milan tengah meminati bek muda asal Parma, Giovanni Leoni. Jika berhasil didatangkan, Leoni bakal menjadi rekor pembelian AC Milan musim ini, yang mengalahkan Samuel Ricci. Sebab Parma hanya mau melepas bek potensial itu dengan harga 40 juta euro. Selain mendatangkan pemain, Massimiliano Allegri juga membersihkan ruang ganti AC Milan. Sang juru taktik ogah mempertahankan pemain yang hobi memberontak. Buktinya Allegri dengan berani menyingkirkan Theo Hernandez dari skuad utama Milan. Padahal penggawa timnas Prancis itu selalu menjadi starter andalan Rossoneri dan menjabat wakil kapten. Rupanya Theo sempat bikin manajemen kecewa berat dengan tingkah lakunya. Saudara Lucas Hernandez ini dilaporkan menuntut kenaikan gaji fantastis jika ingin dipertahankan. Kabarnya Theo meminta upah sebesar 8 juta euro per musim. Jumlah tersebut lebih tinggi 2 kali lipat dari kontrak awal yang sebesar 4 juta euro. Alhasil Allegri yang ogah meladeni permintaan Theo langsung mendepaknya ke Al Hilal. Bahkan AC Milan menyepakati biaya transfer 30 juta euro, yang lebih kecil dari nilai pasaran Theo. Seakan belum cukup, ex-pemain Real Madrid ini masih sempat bikin manajemen Rossoneri sakit hati. Dalam pesan perpisahannya, Theo menilai AC Milan tak punya ambisi juara. Di sisi lain, pasukan Iblis Merah juga berambisi mendepak Emerson Royal. Berbeda dengan Theo, Emerson sendiri memang tak masuk dalam rencana Allegri di musim depan. Pemain asal Brazil ini mulai kena mental karena berkali-kali dihujat oleh publik San Siro. Pasalnya, Emerson dinilai lebih sering tampil lawak yang berujung gol-gol konyol ke gawang Milan. Saking frustasinya, sang pemain dikabarkan sukarela meminta dijual ke pihak manajemen. Masalahnya, sejumlah klub peminat juga masih ragu mempermanenkan bek 26 tahun itu. Bahkan, Real Betis yang sempat diperkuat Emerson hanya tertarik merekrutnya dengan status pinjaman. Sektor penyerangan juga jadi
salah satu konsen dari Allegri. Alasannya, AC Milan saat ini belum memiliki penyerang yang konsisten untuk dijadikan andalan di pos ujung tombak. Santiago Gimenez yang baru didatangkan pada musim dingin lalu dikabarkan masih belum memuaskan hati sang pelatih. Maka dari itu, Allegri langsung mengincar sosok Dusan Vlahovic. Penyerang asal Serbia itu menjadi prioritas untuk mengisi kekosongan di lini serang. Dilansir dari Alfredo Pedula, selaku jurnalis ternama, Allegri sudah melakukan kontak langsung dengan sang bomber. Sang pelatih memanfaatkan hubungan kuat dengan Vlahovic dari masa di mana mereka bersama di Juventus. Hasilnya, ex-Fiorentina ini langsung ngebet untuk segera hengkang ke San Siro. Pemain 25 tahun ini bahkan sudah menolak tawaran dari Fenerbahce dan beberapa klub Arab Saudi. Sang bomber disebut rela memangkas gajinya demi bereuni dengan Allegri. Vlahovic sendiri menjadi salah satu pemain dengan bayaran besar di Juventus. Nantinya, kehadiran pemain kelahiran Baghdad ini dipastikan menambah kekuatan di lini serang. Alasannya, atribut yang dimilikinya sudah sesuai dengan kemampuan sang juru taktik. Allegri dilaporkan meminta Rossoneri mendatangkan penyerang haus gol saat baru diperkenalkan menjadi pelatih. Fokus saya sekarang untuk memperkuat semua lini, termasuk di striker. Kami kekurangan target man murni dan sosok haus gol yang selalu menginginkan kemenangan, kata Allegri. Di sisi lain, Vlahovic nantinya juga diduetkan dengan Santiago Gimenez jika Allegri menjalankan taktik dua striker. Pasalnya, Gimenez merupakan tipe striker melebar yang gemar mencari bola. Rossoneri juga menyiapkan beberapa opsi lain seandainya gagal merekrut Vlahovic. Nama seperti Gonzalo Ramos, Felipe Mateta, hingga Breel Embolo masuk dalam radar. Dengan komposisi pemain lengkap yang disuguhkan oleh manajemen, Massimiliano Allegri mengaku siap mengembalikan marwah tim pasukan Milan. Tak tanggung-tanggung, ex-Juventus ini langsung menargetkan gelar di periode pertamanya bersama Rossoneri. Skuad Milan adalah skuad yang luar biasa. Sejak saya tiba, tentu saja klub ini harus memiliki ambisi untuk meraih gelar juara yang paling realistis. Kami harus kembali ke Liga Champions, ujarnya. Allegri sendiri sangat yakin bisa menggapai hasil tersebut, meskipun baru beberapa bulan menjabat sebagai pelatih Milan. Skuad Diavolo Rosso memiliki keuntungan yang tak dimiliki para pesaing juara yang lain. Saya sudah melakukan persiapan matang sebelum memulai pekerjaan. Untuk saya, bermain sekali dalam seminggu merupakan sesuatu yang positif untuk kami, tambah Allegri. Sayangnya, kehadiran sang pelatih sempat dipertanyakan oleh para fans. Salah satunya adalah fans garis keras, yaitu Kurvasut yang geram dengan penunjukan Allegri menjadi pelatih. Menurut mereka, Allegri bukan sosok yang tepat untuk melatih di era modern.